الإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى الأرواح والدين وليكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين. الله تغشر مغفرة وبركاتهم وأسرار من ورهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولدي آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'd. Sudah kami bagikan ya tentang masalah kurban ya. Cuma mungkin ada beberapa hal yang perlu diketahui tentang atau yang perlu diperhatikan tentang masalah kurban sehingga tidak tercegah kesahannya. Dibaca coba halaman 4, halaman 4. Mungkin yang dahulu sudah pernah diterangkan ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Pertama, menurut pendapat yang kuat, tidak sah berkurban dengan hewan yang hamil. Ada khilaf antara ulama tentang hewan yang hamil. Ada menyatakan sah karena tidak termasuk cacat, tapi ada menyatakan tidak sah karena itu adalah bagian daripada cacat. Kenapa? Karena biasanya hewan itu kalau hamil kurus, berarti ada kurang daripada kuantitas dagingnya. Karena itu dikatakan tidak sah. Di sini disebutkan dalam fatwa Imam Ramli, hal tujzi'ul al-udhiyatu bil hamil aula. Ada pertanyaan, apakah dinyatakan cukup kurban itu dengan binatang hamil atau tidak? Fa'ajab bi annahu la yujzi'ut tadhiyatu biha li'annal hamla yuhziluha wa anna lahmaha radi. Dinyatakan tidak cukup tadhiyah berkurban dengan hewan yang hamil karena kehamilan hewan itu bisa membuat kurus si hewan dan dagingnya juga enggak bagus. Biasanya kalau orang makan daging hewan hamil itu murus, dagingnya tidak bagus. Wa in qala Ibnu Rif'ah al-masyhur bi anna tujzi, sekalipun ada pendapat yang menyatakan juga mencukupi, artinya sah dengan itu. Tapi menurut pendapat Imam Ramli bahwa itu tidak sah. Demikian juga dalam kitab Majmu' wa fil Majmu' anil ashab man'ut tadhiyah bil hamil wa sahahahu Ibnu Rif'ah al-Idza. Dalam kitab Majmu' dinyatakan bahwa para ulama Syafi'iyah melarang untuk berkurban dengan binatang yang hamil, sekalipun Ibnu Rif'ah menyatakan tetap bisa. Ibnu Rif'ah menyatakan tetap bisa, tapi banyak ashab ulama Syafi'i menyatakan tidak sah. Karena itu usahakan tadi tidak pakai hewan yang hamil. Hati-hati. Kedua, daging harus disedekahkan dalam keadaan mentah.
Jika dibagikan dalam keadaan matang berupa masakan, maka tidak sah. Hati-hati. Berbeda kalau akikoh, kalau kekah dibagikan dalam matang afdolnya. Tapi kalau kurban dibagikan harus dalam keadaan mentah. Kalau dalam keadaan matang nggak sah justru. Nah, kadang-kadang orang ngasih kambing kepada seseorang, dipotong, dimasak, dibagikan dalam keadaan matang, nggak sah, hati-hati. Nah, kecuali potong dulu baru dikasihkan dagingnya. Kalau sudah menjadi milik orang yang dikasih, dimasak, dibagi lagi, dimakan sendiri, nggak ada masalah. Hati-hati. Ketiga, lebih baik tidak menyembelih di akhir hari tasyrik, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah, agar keluar dari pendapat ulama yang menyatakan tidak sah, yaitu imam-imam di luar madhab Syafi'i. Menurut madhab Syafi'i, kurban itu di seluruh hari tasyrik boleh. Kurban itu di seluruh hari tasyrik adalah boleh. Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 sebelum terbenamnya matahari. Tapi di luar madhab Syafi'i, bahwa kurban itu hanya tanggal 12 terakhirnya. Kalau Selasa hari raya itu adhanya, berarti Rebuh Kemis terakhir. Kemis terakhir, Jumat nggak bisa menurut madhab selain Imam Syafi'i. Karena itu lebih baik dipotong jangan tanggal 13, keluar daripada khilaf, makruh kalau dipotong tanggal 13 karena ada khilaf antara ulama. Dalam madhab Hambali dinyatakan mas'alatun wa waktu dhabhi yaumal id ba'da shalah au gadraha ila akhir yaumaini min ayyamit tasyrik. Yaumain min ayyamit tasyrik. Demikian juga dalam kitab yang lainnya. Ala kulli hal, lebih baik Anda laksanakan bukan di hari Jumat tapi maksimal hari Kamis. Keempat, menurut Imam Romli boleh menyembelih satu kambing dengan niat kurban sekaligus akikoh dan mendapat pahala keduanya, niat kurban dan kekah, dua-duanya dapat menurut Imam Romli. Tapi dengan syarat bukan kurban atau akikoh wajib. Kalau akikoh yang dinadari atau kurban dinadari nggak boleh dibarengkan. Kalau sama-sama sunnahnya boleh menurut pendapat siapa? Imam Romli. Sedangkan menurut pendapat Ibnu Hajar, jika diniati dua-duanya akikoh dan kurban, maka tidak menjadi kurban atau akikoh, berarti itu jadi sedekah. Syatu lahmin, bukan syatu udhiyatin atau syatu akikotin. Nggak bisa, lain-lain. Kekah lain, kurban lah lain. Kalau menurut Ibnu Hajar, kalau ini bolehlah disatukan karena sama-sama sembelihan. Yang afdalnya tuku loro, beli dua, yang satu untuk akikoh, yang satu untuk kurban, begitu. Punya duit medit nih, dilipat-lipat jadi. Kelima, kurban diganti uang tidak sah. Kurban diganti uang nggak sah. Udah sekarang kurban anak ganti uang nggak sah, nggak dikatakan kurban.
Lo kan kadang-kadang lebih afdol daripada kurban. Sekarang ada tetangga sakit, kita bantu duit, kan lebih afdol dari kurban. Iya, tapi jangan dikatakan kurban. Nggak ada masalah tentang lebih afdol, bisa jadi duit itu lebih afdol daripada menyembelih kambing kalau memang untuk yang lebih penting. Saudara misalnya sakit perlu obat, nggak punya duit, dia mau kurban, wis nggak kurban, duitnya tak kasihkan untuk biaya obatnya, ya afdol, lebih utama. Cuma bukan dikatakan ini kurban saya, bukan. Kurban itu harus penyembelihan. Kalau nggak ada penyembelihan bukan kurban. Gimana sekarang masyarakat sini seneng terong, nggak seneng laham, nggak seneng daging. Kenapa? Darah tinggi semuanya. Misal, gimana kalau dagingnya diganti terong? Ya nggak bisa, Mas. Kurban dengan terong itu nggak ada. Nah, karena itu nggak bisa, ya nggak bisa diganti dengan duit atau yang lainnya. Baik. Boleh mewakilkan dalam penyembelihan hewan kurban sekaligus penyembelihan dan pembagiannya. Jadi orang boleh mewakilkan dalam pembelian hewan kurban, ya, sekaligus penyembelihan dan pembagiannya. Pak, saya wakilkan, ya, belikan daging kambing untuk dikurban, penyembelihannya sama pembagiannya tak serahkan sama sampean. Biasa kan gitu, ngirim duit aja boleh, nggak apa-apa. Statusnya orang itu jadi wakil. Jika seorang berkata kepada yang lain, ada orang berkata kepada temannya misalnya, jika seorang berkata kepada yang lain, sembelihlah hewan kurban untukku, maka menjadikannya sebagai wakil dalam penyembelihan sekaligus pembagian daging kurban. Sembelihkan ya, aku satu kambing, nih duitnya 3 juta misalnya. Sehingga orang yang diperintahkan itu wajib baginya untuk mengganti, sehingga wajib bagi orang yang ngomong tadi itu mengganti harga hewan tersebut. Anak ngomong, potongkan ya satu kambing untuk aku, untuk kurbanku, ya, atas nama aku. Oh iya, bismillahirrahmanirrahim. Mana duitnya? Oh, anak ngomong tok kok nggak beli? Nggak bisa, Mas. Itu berarti sudah statusnya sebagai taukil. Itu berarti sudah mewakilkan. Loh, saya nggak ngomong beli, saya ngomong sembelihkan. Ih, goblok-goblokan ini, bukan pinter-pinteran ini. Ini namanya goblok-goblokan, bongol-bongolan. Kalau pinter-pinteran enggak begitu. Nah, itu berarti wajib untuk bayar kalau begitu. Keenam, boleh menyimpan daging kurban untuk dikonsumsi selepas waktu kurban, seperti dijadikan dendeng atau dikalengkan. Kamu bagi kurban sama orangnya nggak dimakan langsung, nggak harus entek saat itu. Gimana kalau saya jadikan dendeng? Nggak apa-apa, dendeng nggak apa-apa. Yang penting penyembelihannya harus ada di hari-hari yang sudah ditentukan tadi itu. Perkara makannya nunggu nanti karena ada acara, nggak ada masalah, boleh. Penyembelihannya harus tepat pada waktu yang sudah ditentukan. Taib. Ketujuh, menyerahkan hewan kurban kepada ustadz. Menyerahkan kurban kepada ustadz misalnya, atau tokoh masyarakat berupa hewan hidup, bukan daging, ya, tidak menjadi milik ustadz
Habib Taufik, ini kambing saya atau sapi saya untuk kurban. Terima kasih ya, dipioro. Itu bukan milik kamu, Beb. Kamu itu diwakilkan, jadi wakil untuk menyembelih dan membagi. Enak itu. Menyerahkan hewan kurban kepada ustadz atau tokoh masyarakat berupa hewan hidup, bukan daging, tidak menjadi milik ustadz atau tokoh tersebut, tapi hanya menjadikannya dia sebagai wakil dalam penyembelihan dan pembagian saja. Karena pembagian kurban harus sudah disembelih, itu berarti bukan dibagi. Loh, kan saya sudah dikasih kurban, sudah, innamal a'malu binniyat. Kurban itu harus ada penyembelihan, Mas. Masih hidup itu bukan penyembelihan, bukan kurban, bukan udhiyah namanya. Enggak ada dabahnya, harus ada penyembelihan. Jadi dia sebagai apa? Sebagai wakil, sehingga tidak diperbolehkan untuk mengambil dagingnya sedikit pun kecuali seukuran yang ditentukan oleh orang yang berkurban. Nih, saya dikasih sapi untuk dikurbankan, diwakilkan kepada saya potong, tak ambil yang bagus-bagus tok, usus tok tak bagi. Nggak boleh begitu. Kalau kamu itu mengambil harus izin. Saya minta 1 kilo ya, saya minta 2 kilo ya. Jangan enak-enakan begitu. Sampilnya kayak panitia aja, kotorannya aja bagikan sama orang. Ini tidak benar begini nih, pengkhianat ini panitia model begitu tuh. Ngomong, Pak, minta 1 sampil ya untuk dibagi sama panitia. Itu harus ngomong. Jadi nggak boleh mengambil seenaknya sendiri begitu. Jadi tidak boleh mengambil kecuali seukuran yang ditentukan oleh orang yang berkurban. Ngomong panitia ya, jangan sampai nggak ngomong. Baik. Menyembelih hewan kurban setelah habisnya waktu kurban melebihi hari tasyrik, yaitu setelah terbenamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah, entek wis waktunya. Jika berupa kurban sunnah, maka tidak sah, jadinya syatu lahmin ya, jadi berarti sedekah biasa. Namun jika berupa kurban nadar atau kurban ta'yin, maka tetap dilaksanakan, tapi itu sebagai qadha. Jadi kalau berupa kurban nadar, maka sah hukumnya dipotong sekalipun sudah selesai waktunya, dan itu menjadi qadha. Jadi qadha ya dosa. Kalau sengaja di akhir-akhirkan dosa, tidak boleh itu. Nah. 9. Berkurban untuk orang yang sudah meninggal ada 2 pendapat. Berkurban untuk orang yang sudah meninggal menurut pendapat yang kuat nggak sah. Untuk ibu saya yang sudah mati jangan, nggak sah menurut pendapat yang kuat, kecuali jika telah mendapatkan wasiat dari si mayit. Kecuali si mayit wasiat, aku kalau mati kambing itu kurbankan ya, atau kurbankan kambing itu pok mati misal, paham ya? Ya jadi wasiat, jadinya nggak ada masalah, boleh. Wasiat berarti dihitung tidak boleh lebih daripada 1/3 seluruh harta peninggalannya. Tidak boleh lebih daripada seluruh harta peninggalannya. Tetapi sebagian ulama menyatakan sah juga sih berkurban untuk
yang sudah meninggal dunia. Malah sebagian mereka diniatkan berkurban untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian mereka begitu. Cuma keluar daripada khilaf lebih afdol. Karena itu keluar daripada khilaf itu lebih utama. Ya, kalau untuk dihadiahkan pahalanya, kalau untuk dihadiahkan pahalanya sebenarnya nggak ada masalah. Kalau dihadiahkan pahalanya nggak ada masalah. Kurban, saya kurban, pahalanya untuk orang tua saya yang telah meninggal dunia, boleh. Walaupun 1000 orang kamu niatkan, insya Allah Allah Maha Tahu akan diberikan pahala sebagaimana yang diberikan kepada dia. Nah, 10. Boleh memberikan daging kurban kepada satu orang fakir miskin. Berbeda dengan zakat. Kalau zakat itu ada banyak pendapat. Ada menyatakan harus dibagi daripada setiap golongan per golongan 3. Bagi 3 orang. Macam-macam di situ. Ada yang menyatakan boleh kepada satu orang pun boleh. Tapi kalau kurban boleh walaupun satu orang. Potong satu kambing dikasihkan satu orang, nggak apa-apa, nggak harus dibagi, nggak harus dibagi rata begitu. Apalagi misalnya kalau ada tetangga mau repot, misalnya dipotongkan kambing kurban kemudian dikasihkan, nggak ada masalah, boleh. Membagi daging kurban nazar atau kadar wajib dalam kurban sunnah kepada fakir miskin di luar daerah penyembelihan hewannya, ada 2 pendapat. Gimana sekarang motongnya di Pasuruan, dibagi di Malang? Kurban wajib atau kurban sunnah? Gimana hukumnya? Ada 2 pendapat. Ada menyatakan boleh, ada menyatakan enggak boleh. Sebaiknya tidak membagikan di luar daerah penyembelihan untuk keluar daripada khilaf ulama. Sebaiknya begini, kambing untuk Malang kirimkan hidup, wakilkan di sana untuk menyembelihkan untuk Anda, dibagi sama di Malang. Yang dipotong di Pasuruan untuk di Pasuruan. Paham ya? Tempat penyembelihan itu seharusnya yang bisa merasakan. Lah kok dirasakan sama orang lain? Dikirim yang Singapura misalnya. Ini ada Habib dari Singapura di sini. Habib Hasan bin Ahmad Al-Bahar dari Singapura. Ini tamu kita. Nggak boleh. Di Singapura dikirim ke Indonesia nggak bisa, kecuali kalau nggak ada fakir miskin. Kecuali kalau nggak ada yang menerima ada di sana, baru dibagikan ada di daerah lainnya. Baik. Dalam mengetahui umur hewan bisa berdasarkan pada kabar penjual hewan kurban dengan catatan hewan tersebut lahir dalam kepemilikannya, atau dengan bertanya kepada orang yang ahli dalam bidang perhewanan. Tadi kan kemarin kan dinyatakan kalau kambing gibas setahun lebih, kambing selain gibas 2 tahun lebih, unta sapi 2 tahun lebih, unta 5 tahun lebih. Dari mana bisa tahu? Dari orang yang miara. Kenapa? Mulai lahir dia yang miara. Lahir di tempat saya ini, saya tahu tanggal sekian misalnya. Percaya boleh. Atau kepada orang yang ahli, belantik biasanya ahli. Kadang-kadang lupa umurnya sendiri, ingat umurnya sapi. Makelar biasanya tahu begitu.
bisa berdasarkan mereka juga boleh. Jadi nggak harus setiap lahir dicatat ya, ada surat kelahiran, akte kelahiran misalnya, repot nanti pemerintah kalau nyatet kambing yang lahir. Ke-13, menyerahkan kurban kepada masjid dapat dibenarkan jika dimaksudkan diserahkan kepada salah satu pengurus masjid sebagai wakil dalam penyembelihan dan pembagian daging kurban. Nggak bisa kurban diserahkan ke masjid, nggak bisa Pak. Serahkan kepada salah satu pengurusnya, nih saya wakilkan ya untuk menyembelih sambil untuk membagikan, begitu. Asal dicancang, dicagai masjid ditinggal, iki kambing sapa iki? Karena itu bagi setiap orang yang menerima tadi itu titenono, dikasih tanda, oh si fulan gitu, tahu nantinya. Jangan nanti ndak ada yang niati asal potong jadi domain, nggak sah jadi kurban, kamu harus ganti nantinya, nggak benar. Nah, karena itu panitia harus belajar cara penerimaan, cara pemotongan, pemewakilan, cara pembagian yang benar. Ini tidak keliru. Jangan asal panitia-panitiaan begitu. Baik. Penyembelihan hewan kurban tidak boleh dilaksanakan di halaman masjid. Halaman masjid nggak boleh, kecuali itu menjadi milik masjid yang disewa. Kenapa? Tidak kembali kepada kemaslahatan masjid. Maslahat umum nggak boleh ditaruh ada di masjid. Tidak boleh di milik masjid. Kalau wakaf masjid udah jelas nggak boleh sama sekali. Wakaf untuk masjid dibuat nyembelih, nggak boleh. Demikian juga tidak boleh menggunakan alat-alat milik masjid, talamnya masjid, baskomnya masjid, dalam penyembelihan dan pembagian daging kurban. Airnya masjid harus diganti itu. Kalau air wakaf untuk wudhu haram dibuat untuk itu. Kalau air itu dipergunakan hanya sekedar untuk wudhu, tidak boleh. Karena itu harus diilmoni. Apalagi sampai ngotori masjid, najisi masjid, wah tambah lagi. Jadi dilihat status halamannya itu, dilihat itu milik atau bukan. Milik masjid disewa. Saya sewa hari ini untuk kurban. Dengan catatan tidak boleh mengganggu aktivitas masjid. Waduh, sholatnya berantakan gara-gara itu. Waduh, ngotori masjid. Nah, ini nggak benar. Karena itu hati-hati. Nggak asal potong-potongan begitu, harus diilmoni. Baik, saya teruskan. Tidak boleh memberikan daging kurban kepada non muslim, hanya kepada orang Islam. Loh, wah ini berarti tidak adil. Ini ibadah untuk orang Islam. Kalau kamu membeli daging hatta 1 ton, kalau kamu berikan pribadi kepada mereka, nggak ngurus. Tapi kalau untuk urusan ibadah tidak boleh, kecuali harus kepada orang Islam daging kurban itu. Paham nih? Nggak bisa. Tetangga kita gimana? Ojo dikei. Lah terus gimana? Ya belikan daging yang lainnya. Nggak ada masalah. Jangan daging kurban kamu berikan kepada non muslim. Nggak boleh. Bagikan kepada orang Islam. Di sini karena itu kurban ini betul-betul harus Anda ketahui dengan sebenarnya, karena itu semuanya adalah jika ada kesalahan
maka jadinya satu lahmin, kambing yang cukup dinikmati dagingnya bisa jadi sedekah, tapi tidak dikatakan berkurban, saudara. Perlu diingat lagi, jangan kurban di malam hari, karena menurut pendapat Imam Ahmad bin Hambal kalau nggak salah, kurban di malam hari itu nggak sah. Menyembelih daging kurban di malam hari itu nggak sah. Menurut madhab Malik ya, dan menurut Imam Ahmad bin Hanbal ya betul, nggak sah. Ikhtilafatir riwayah an Ahmad fi dzabhi fi lailatai yaumi tasyrik fa anhu la yujzi, nassa alaihi Ahmad radhiyallahu anhu wa huwa qaulu Malik li qouli ta'ala liyadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'dudat ala marzaqahum ba'immatil an'am. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan fi ayyamin ma'dudat, kalau malam kan layali, bukan ayam begitu. Jadi ada khilaf ada di situ, tapi menurut mazhab Syafi'i tetap sah kalau dipotong di malam hari. Lebih baik jangan motong di malam hari. Jangan motong ada di malam hari, itu lebih afdol. Gimana masalah kulit? Masalah kulit kurban tidak boleh dijual dan tidak boleh menjadi bayaran kepada si siapa? Si yang pemotong. Bayar sendiri kulitnya, sedekahkan, nggak ada masalah. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ba'a jildad udhiyati fala udhiyatalah." Siapa orang yang menjual kulit daripada kambing, kulit daripada kurbannya, maka tidak dinyatakan sah, tidak mendapatkan pahala kurban, enggak sah. Jadinya akhirnya sedekah nantinya. Terus gimana? Ya jangan dijual. Loh, ini kita kasihkan masjid, ngasih masjid nggak boleh, karena harus dikasihkan kepada orang kurban itu. Kecuali dikasihkan sama orang itu menjual, diberikan sama masjid, amalnya orang itu untuk masjid. Kulitnya untuk beduknya masjid nggak boleh, Pak, dikasihkan beduk itu. Kasihkan sama orang itu ngasihkan ke masjid untuk beduk, terserah. Jadi nggak boleh begitu. Loh, ini maksudnya kulitnya dikumpulkan jadi satu, bisa beli kambing lagi untuk dipotong lagi, nggak boleh. Kasihkan sama orang, nanti orangnya tadi itu menjual, beli kambing untuk korban dirinya, nggak apa-apa. Alhasil di situ harus orang yang menerima, dan itu harus berupa sedekahnya atau hadiahnya, tapi tidak boleh menjadi bayarannya. Paham nih? Hati-hati. Jadi nggak boleh, sedekahkan aja. Pak, ini bayarannya ya, pemotongan berapa biasanya? 25.000. Nih 25.000. Karena itu kalau nerima taukil nanti biaya pemotongan. Lah enggak, iya bayar dewe. Mana biaya pemotongan? Minta, nggak apa-apa, memang harus begitu. Memang harus begitu. Lah itu kulitnya nanti kasihkan, nggak bisa, nggak jadi korban jadinya, nggak jadi korban jadinya begitu. Agak menit, mudah-mudahan insyaallah.